Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita membahas terkait uji publik pendataan non-ASN dimulai. Honorer yang belum didata bagaimana? Begini solusinya. Dilansir dari laman jpnn.com, Jakarta, proses pendataan non-ASN sudah masuk tahap uji publik. Nah, saat ini ya berlangsung tahap uji publik dari tanggal 1 Oktober kemarin sampai tanggal 31 Oktober. Nah, masing-masing instansi diwajibkan mengumumkan daftar tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN yang masuk dalam pendataan. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian sudah berhasil mendaftar kemarin? Jika sudah berhasil dan sesuai dengan yang diinginkan atau diminta seperti upload SK, upload ijazah dan lain-lain, semoga berhasil sampai tahap pengangkatan ASN ya, seperti itu. Nah, data honorer by name by address yang sudah dimasukkan dalam pendataan non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN harus diumumkan di kanal instansi masing-masing, kata Deputi Sidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suherman kepada jpnn.com Sabtu tanggal 1 bulan 10 tahun 2022. Nah, silakan Bapak Ibu memastikan namanya di instansi masing-masing. Apakah kemudian Bapak Ibu sudah dianggap berhasil oleh BKN saat mendaftar kemarin, atau ada berkas-berkas yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan BKN seperti itu. Oke, selanjutnya pengumuman pendataan non-ASN tersebut selanjutnya sebagai upaya pemerintah untuk melakukan transparansi. Dengan uji publik ini diharapkan diperoleh data honorer yang valid. Dia menyebutkan pengumuman hasil pendataan non-ASN itu berlangsung selama 2 pekan terhitung sejak 1 Oktober. Jadi 1 Oktober sampai 2 pekan ke depan ya dilakukan uji publik. Harapannya dengan uji publik ini diperoleh data yang valid ya, karena kita tidak ingin ada calon non-ASN nantinya yang sebenarnya tidak pernah honor tiba-tiba bisa mendaftar dengan SK yang mungkin dikarang-karang seperti itu. Jadi sangat merugikan buat Bapak Ibu yang sudah honorer sekian tahun, sehingga peluangnya buat Bapak Ibu nanti akan sulit ya kalau misalnya ada data-data yang tidak valid seperti itu. Bersamaan dengan itu, uji publik juga dilakukan dimulai dari 1 sampai 31 Oktober tahun 2022. Honorer harus memeriksa pengumuman instansi. Nah, silakan Bapak Ibu mau meriksa ya pengumuman instansi, apakah kemudian nama Bapak Ibu ada sebagai data di calon non-ASN tahun 2022. Jika tidak terdata, maka bisa mengajukan usulan pendataan non-ASN. Nah, jika tidak ada nama Ibu, silakan ajukan usulan pendataan non-ASN melalui laman BKN ya, atau dilaporkan kepada instansinya masing-masing. Di di slide berikutnya akan saya jelaskan terkait bagaimana cara pelaporan kepada laman BKN seperti itu ya. Jadi tonton terus video ini ya. Sebaliknya, bila ditemukan ada honorer bodong, nah ini ya yang poin pentingnya Bapak Ibu, jika ada honorer bodong atau yang tidak pernah mengabdi, langsung mendaftarkan dan membuat SK palsu dan lain sebagainya, nah ini sangat merugikan buat Bapak Ibu yang sudah lama mengabdi di instansinya masing-masing. Jika ditemukan ada honorer bodong, Deputi Suherman meminta agar segera melaporkan ke helpdesk BKN. Nah, jika Bapak Ibu temukan ada honorer bodong di instansinya, silakan dilakukan pelaporan kepada helpdesk BKN ya. Nanti akan kita jelaskan ya seperti itu. Oke. Partisipasi honorer dalam mendapatkan data non-ASN yang valid sangat dibutuhkan. Ya, ini penting ya, karena yang mengetahui teman-teman honorer adalah Bapak Ibu sekalian, karena tidak mungkin orang pusat mengetahui secara sedetail itu ya. Paling orang pusat hanya berbasis dengan data yang telah dikirim oleh instansi. Nah, tolong dipastikan bahwa data yang dikirim oleh instansi itu sesuai dengan real lapangan Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada KKN di sini. Deputi Suherman mengungkapkan jika ada instansi yang belum mengusulkan atau menyelesaikan pendataan non-ASN sampai tanggal 30 September kemarin ya, atau prafinalisasi, harus mengajukan surat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan. Sebab pada tahap prafinalisasi semua proses kegiatan pendataan ditutup. Jadi untuk sementara ini sampai tanggal 30 Oktober akan ditutup dulu karena dilakukan uji publik, kemudian akan dibuka lagi untuk pendataan buat teman-teman honorer yang mungkin belum berhasil
mendaftarkan dirinya pada saat kemarin ya, sampai tanggal 30 September kemarin, seperti itu. Ketika perpanjangan diberikan, terang Suherman, honorer bisa membuat akun dan registrasi, kemudian mengonfirmasikan atau melengkapi data dan riwayat masa kerjanya. Jadi ini seperti biasa ya tahapan untuk pendaftaran non-ASN ya, seperti itu. Lebih lanjut dikatakan finalisasi pendataan non-ASN dilakukan pada 31 Oktober ya, jadi masih ada kurang lebih 1 bulan lagi ya, sampai akhir bulan ini. Pada tahap ini, instansi harus melakukan pengecekan akhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan. Jadi, tahap pertama sudah berlangsung sampai tanggal 30 September kemarin. Kemudian nanti untuk finalisasinya sampai tanggal 31 Oktober. Jadi, pastikan Bapak Ibu atau teman-teman honorer sampai tanggal 31 Oktober ini sudah masuk datanya di BKN, seperti itu ya. Instansi juga wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM berdasarkan hasil pendataan terakhir. Instansi harus mengumumkan daftar honorer yang merupakan hasil akhir pendataan non-ASN tahun 2022, ujarnya. Jadi berita ini dilansir dari laman jpnn.com ya. Nah, inilah timeline pendataan ya. Sampai saat ini sudah melewati tahap 2 ya, 30 September 2022 atau prafinalisasi, di mana tahap satunya sudah dilakukan oleh instansi dan tenaga non-ASN ya, di mana instansi mengimport data tenaga non-ASN, kemudian tenaga non-ASN membuat akun dan registrasi seperti yang telah dilakukan Bapak Ibu kemarin, kemudian mengkonfirmasi atau melengkapi data dan riwayat masa kerja ya, seperti itu. Untuk instansi pada saat ini melakukan prafinalisasi yang menutup semua proses kegiatan pendataan ya, 30 September sudah. Kemudian instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan atau uji publik pada kanal instansi masing-masing. Jadi saat ini sedang dilakukan uji publik ya sampai tanggal 31 Oktober ya. Nah, untuk tenaga non-ASN silakan memeriksa diri dari pengumuman instansi apakah ada nama Bapak Ibu sekalian. Jika tidak terdata maka dapat mengusulkan usulan pendataan. Jadi nanti silakan jika tidak masuk dalam data yang sudah ada silakan dilakukan usulan pendataan ya. Kemudian nanti instansi hanya bagi instansi yang terdapat pegawai tenaga non-ASN dalam usulan pendataan pasca prafinalisasi maka bersurat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan. Nah, jadi seperti tadi ya, misalnya ada Bapak Ibu yang belum berhasil daftar di tahap 1 kemarin, silakan lapor ke instansinya atau melalui laman BKN juga boleh. Nanti instansinya yang akan bersurat ke BKN supaya diberikan waktu tambahan untuk Bapak Ibu sekalian untuk melakukan registrasi lagi seperti biasa ya. Ini seperti ini tenaga non-ASN membuat akun dan registrasi, kemudian mengkonfirmasi atau melengkapi data dan riwayat masa kerja seperti itu. Nah, tahap kelima instansi pada tanggal 31 Oktober 2022 finalisasinya melakukan pengecekan terakhir ya dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses kegiatan pendataan dan mengunggah SPTJM berdasarkan hasil pendataan terakhir. Nah, ini yang menutup segala proses pendaftaran itu sampai 31 Oktober ya. Kemudian instansi mengumumkan tenaga non-ASN hasil akhir yang dilakukan pendataan pada tahun 2022. Nah, jadi poin yang keenam ini yang setelah finalisasi tanggal 31, kemudian instansi mengumumkan bahwa ternyata ini loh nama-nama yang menjadi calon tenaga non-ASN tahun 2022. Nah, seperti biasa buat Bapak Ibu yang kemarin mungkin masih kurang berhasil atau belum berhasil di pendaftarannya ya, silakan menyiapkan SK atau kontrak kerja di mana pembayarannya itu bisa mekanisme APBN atau APBD tergantung dari Bapak Ibu bekerja di instansi mana ya. Kalau kemudian pembiayaan gaji Bapak Ibu selama ini melalui APBN ya silakan nanti mengisi APBN ya, seperti itu. Kemudian bukti pembayaran atas tenaga non-ASN, ini bukti bayar juga, bukti terima gaji Bapak Ibu, kemudian ijazah atau bukti lulus pendidikan. Kemudian untuk ini untuk dari instansi ya, nanti dari instansi Bapak Ibu dapatkan, tapi tentu ini akan Bapak Ibu yang upload nantinya ya. Kemudian pembuatan akun berupa KTP, pas foto terbaru latar biru ya. Kemudian ijazah pendidikan yang dimiliki, ijazah terakhir ya. Kemudian nanti silakan melengkapi atau mengupload SK setiap periode bekerja, bukti pembayaran berdasarkan SK serta STR ya bagi tenaga kesehatan atau sertifikat pendidik bagi guru jika memiliki, seperti itu. Nah, ini cara lapornya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pendataan non-ASN tahap prafinalisasi, pendataan tenaga non-ASN per 30 September telah masuk.
Daftar tenaga non-ASN dapat dilihat pada web atau kanal instansi masing-masing. Bagi tenaga non-ASN yang belum terdata dapat melapor pada menu laporan di bawah ini. Jadi silakan buat Bapak Ibu yang telah mendaftarkan diri kemarin, dipastikan lagi namanya ada di instansi masing-masing ya, atau instansi di mana Bapak Ibu bekerja. Nah, bagi yang belum berhasil terdata atau terdaftar kemarin, silakan melapor di laman ini ya, BKN ini, silakan mengklik non-ASN tidak terdaftar di prafinalisasi. Nah, akan muncul seperti ini ya, layanan helpdesk, di mana non-ASN tidak terdaftar prafinalisasi, bantuan pelamar yang setelah uji publik tidak terdaftar pada pendataan non-ASN tahun 2022. Nah, silakan menulis nama instansi Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bekerja, kemudian nama lengkapnya Bapak Ibu, nama nomor induk kependudukan atau NIK, tanggal lahirnya, nama jabatan ya, kemudian unit kerja. Nanti Bapak Ibu diminta untuk mengupload file scan SK ya, SK yang Bapak Ibu miliki. Silakan dipilih file ini, maka akan diminta untuk mengupload nanti, di mana ketentuannya maksimal 1 MB ya, file PDF atau image JPG ya. Jadi upload SK minimal 1 tahun sebelum 31 Desember tahun 2021 dengan pembiayaan langsung APBD atau APBN. Nah, silakan nanti submit ya dengan menuliskan CAPTCHA ini terlebih dahulu. D132B ya, CAPTCHA, langsung klik submit. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah Bapak Ibu melapor ini juga diharapkan Bapak Ibu juga untuk melapor ke instansinya masing-masing ya, supaya nanti ada sinkronisasi laporan Bapak Ibu ke BKN dengan data dari instansi ya. Nanti juga instansi akan mengirimkan surat kepada BKN agar diminta untuk memperpanjang ya waktu pendataan tenaga non-ASN. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, semoga video ini bermanfaat. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa lulus P3K tahun 2022, yang kemudian nanti mungkin tahapannya sampai 2023 ya. Demikian, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.